Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Lia Melvira, NIM 442024. Di sini Lia adalah pemateri dari kelompok 2 menjelaskan tentang politik Spanyol sebelum Islami. Yang pertama, masuknya Islam di Spanyol. Pemerintahan Islam pertama kali menduduki Spanyol adalah Khalifah dari Bani Umayyah berpusat di Damaskus. Periode kedua diperintah seorang amir dipegang oleh Khalifah Abbasiyah. Periode ini Islam Spanyol memperoleh banyak kemajuan dalam bidang politik. Periode ini datang dari umat Islam sendiri. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Fikri Ritoga. Pertama, periode pertama. Pada masa ini, di bawah pemerintahan wali oleh Khalifah Bani Umayyah berpusat di Damaskus. Pada periode ini, banyak gangguan internal dan eksternal, dan banyak konflik internal dan eksternal. Islam Spanyol memasuki kegiatan pembangunan kebudayaan pada tahun 138 sampai 755 menjadi tanda berakhir periode pertama. Perkembangan Islam di Spanyol. Sejarah Islam Spanyol yaitu masa diperintah oleh wakil khalifah dari Damaskus, diperintah para amir dipimpin seorang khalifah. Masa Islam di Spanyol dibagi menjadi 6 periode. Sejarah penguasaan Spanyol, ada pahlawan Islam yaitu Tarif Ibnu Malik, Tarif Ibnu Ziyad, dan Musa Ibnu Huzair. Tarif Ibnu Malik menguasai wilayah Spanyol pada saat itu. Dalam keberanian Tarif Ibnu Malik menghasilkan dalam perluasan kekuasaan Islam di Spanyol. Umat Islam menguasai Afrika Utara, menjadikan salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Menaklukkan Afrika Utara adalah batu loncatan bagi kaum muslimin menguasai wilayah Spanyol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Fikri Ardian Syaritonga dengan NIM 44230 ingin melanjutkan penjelasan dari saudari Lia Melvira. Periode ketiga, pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar Al-Nasir li Dinillah atau penegak agama Allah, sampai munculnya raja-raja kelompok kecil yang dikenal dengan Muluk Al-Tawawif masuk dalam periode ketiga. Pada periode ini Spanyol diperintah oleh penguasa yang bergelar khalifah. Dengan demikian, pada masa ini terdapat 2 khalifah Sunni di dunia Islam. Pemakaian gelar khalifah tersebut bermula dengan berita bahwa Al-Muqtadir Khalifah Daulah Bani Abbasiyah Baghdad tewas dibunuh oleh pengawalnya sendiri. Menurut penilaian, keadaan ini menunjukkan bahwa suasana pemerintahan Abbasiyah sedang dalam ketidakpastian. Pada periode ini, umat Islam Spanyol berhasil mencapai puncak kemajuan dan kejayaannya. Hal ini dapat disejajarkan dengan kejayaan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Periode keempat. Pada periode ini, Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negeri kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Muluk Al-Tawaif, yang antara lain berpusat di suatu kota seperti Seville, Córdoba, dan Toledo. Pemerintahan terbesar di antaranya adalah Abbadiyah di Seville. Pada periode ini, umat Islam di Spanyol kembali memasuki masa pertikaian internal. Sayangnya, jika terjadi perang saudara ada di antara pihak-pihak yang bertikai itu. Periode kelima. Walaupun terpecah dalam beberapa negara, pada periode kelima ini Spanyol Islam masih mempunyai suatu kekuatan yang dominan, yaitu dinasti Muwahhidun.
Dinasti Murabitun pada mulanya adalah sebuah gerakan agama yang didirikan oleh Yusuf ibnu Tashfin di Afrika Utara pada tahun 1062 Masehi. Ia berhasil mendirikan sebuah kerajaan yang berpusat di Maraki. Ia masuk Spanyol atas undangan penguasa-penguasa Islam di sana yang tengah berjuang mempertahankan negerinya dari serangan kaum Nasrani. Perpecahan di kalangan raja-raja Muslim menyebabkan Yusuf bergerak lebih jauh untuk menguasai Spanyol, dan ia pun berhasil. Kesuksesan ini ternyata tidak dapat diteruskan oleh penguasa sesudahnya karena mereka adalah raja-raja yang lemah. Kita lanjut periode ke-6. Kerajaan Granada merupakan pertahanan terakhir Muslim Spanyol di bawah kekuasaan dinasti Bani Ahmar. Peradaban kembali mengalami kemajuan seperti di zaman Abdurrahman Al-Nasir. Akan tetapi, secara politik dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil. Persekutuan antara wilayah Aragon dan Kastil melalui perkawinan Ferdinand dan Isabella melahirkan kekuatan besar untuk merebut kekuasaan terakhir umat Islam di Spanyol. Namun beberapa kali serangan mereka belum berhasil menembus pertahanan umat Islam. Abu Hasan yang menjabat pada waktu itu mampu mematahkan serangan tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.